Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang menonton. Sekarang saya akan membagikan sebuah khotbah singkat berdurasi 5 menit dengan judul dan tema yaitu kekuatan kasih yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu kasih. Nah, kasih itu adalah suatu perasaan ataupun suatu sifat yang ditunjukkan seseorang kepada sesuatu yang dia suka, baik itu manusia ataupun benda-benda. Nah, banyak arti kasih yang bertebaran di buku-buku, mau di Alkitab ataupun di buku-buku lainnya. Tetapi di dalam Alkitab, kasih itu diajarkan adalah untuk menyayangi sesama, mau itu kepada Tuhan ataupun sesama umat manusia. Kasih juga digambarkan sama seperti sifat Allah, yaitu Maha Pengasih. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Nah, saya akan mengambil ayat inti yaitu pada Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, di sini Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan kasih itu dengan sepenuh hati dan dengan tulus, ikhlas. Jangan kita melakukan kasih hanya karena kita mengingini sesuatu. Kita hanya memanfaatkan sebuah kasih hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Kita tidak dianjurkan untuk melakukan itu karena sama saja kita akan membuat sebuah dosa karena kita berbohong. Kita mengasihi seseorang dengan setengah-setengah dan akhirnya ya kita mendapat sebuah kesenangan yang sementara, namun lama-kelamaan kesenangan itu akan direnggut. Nah, kasih juga itu harus secara terbuka, tidak hanya untuk kepada satu orang saja. Misalnya kita mengasihi seseorang yang kita sayangi, nah kita memberikan segala kasih kita itu kepada orang itu, dan orang yang lain yang berada di sekitar kita, kita jahati, kita bully. Nah, itu sangat tidak diajarkan oleh Alkitab karena Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita umat manusia. Nah, kita juga harus menyayangi sesama umat kita. Kita tidak diajarkan untuk kita melukai ataupun kita menghina sesama kita. Karena kita juga kita semua berasal dari Tuhan. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang cacat ataupun tidak ada yang ada di bawah kita. Kita semua setara. Kita semua merupakan ciptaan Tuhan. Kita semua disayangi Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah memilih-milih untuk menyayangi seseorang ataupun mengasihi seseorang. Tuhan itu selalu menyayangi kita semua. Tidak ada istilah Tuhan pilih kasih ataupun Tuhan hanya menyayangi orang yang kastanya lebih tinggi daripada kita. Tidak. Tuhan menyayangi semua umat manusia. Mau itu dia sudah berbuat dosa kepada Tuhan ataupun dia memang setia kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihinya. Tuhan tetap memberikan sebuah kesempatan untuk kembali kepadanya. Itulah mengapa kasih itu sebuah kekuatan besar. Karena kasih itu adalah kekuatan yang diberikan kepada kita dari Tuhan yang sangat hebat. Hanya dengan kasih kita dapat merubah sifat seseorang yang dulunya dia sangat jahat kepada kita. Sekarang dia berbalik karena kita mengasihi dia sekarang mengasihi kita juga. Sama juga kita dapat membawa dampak yang baik kepada lingkungan kita, walaupun lingkungan kita sangatlah istilah gaulnya toksik ataupun sangatlah bebas. Tapi karena kita membawa pengaruh yang baik, kita membawa dampak yang baik, itu kita mengasihi sesama kita di lingkungan kita yang awalnya buruk berubah menjadi baik karena adanya kasih. Nah, kasih itu juga berperan penting dalam mengubah ataupun dapat merubah sifat seseorang. Maka dari itu kasih semestinya harus ada di dalam diri kita masing-masing. Di setiap orang kita harus mempunyai kasih.
karena kasih itu sangat penting untuk kita. Kita juga harus mempunyai kasih karena ini merupakan sifat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita, di mana Dia sangat mengasihi sesamanya, walaupun Dia sering dihina, sering dicaci, walaupun Dia juga disalibkan hanya karena sebuah kesalahan belaka. Tetapi Tuhan tidak membencinya. Tuhan Yesus tidak membencinya, tapi Tuhan Yesus mengasihinya. Tuhan Yesus juga meminta maaf karena segala kesalahan umat manusia yang ada di bumi ini. Jadi kesimpulannya, kita harus mengasihi sesama, kita juga harus memiliki sifat kasih dalam diri kita. Jangan sampai kasih itu kendor, dan jangan sampai kita memberikan kasih yang pura-pura. Oke, penutup, marilah kita mengasihi sesama kita agar dapat mengendalikan perubahan yang sangat hebat. Sekian, terima kasih.